Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Dianzarani dengan NIM 0901042214 kelas B, akan menjelaskan tentang ujian data kualitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dari hasil penyajian data kualitatif ini nanti berupa grafik. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang tabel dua arah. Yang pertama kita tekan analyze, habis itu deskriptif statistik. Selanjutnya tekan cross tabs. Setelah itu terdapat beberapa data yang telah kita buat. Kita tekan pekerjaan wali untuk bagian rows. Setelah itu untuk bagian kolom kita tekan pada data pendidikan wali. Selanjutnya tekan OK saja. Maka ini muncullah hasil dari tabel dua arahnya dari pekerjaan wali dan pendidikan wali. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram batang. Selanjutnya kita tekan bar, dan pada bar chart ini kita tekan simple, dan data in chart R-nya kita tekan summarize for groups of case. Selanjutnya jangan lupa untuk tekan define. Pada bagian bar represent kita tekan order statistik agar kita dapat menambahkan variabelnya, dan kita isi dengan rata-rata uang saku per hari. Selanjutnya pada kategori axis kita tambahkan jenis kelamin. Jangan lupa untuk tekan OK. Dan inilah hasilnya dari data diagram batang. Dan inilah hasil dari diagram batang menunjukkan yaitu rata-rata uang saku per hari pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram batang dalam bentuk cluster. Langkah pertama kita tekan grapes. Setelah itu legasi dialog, dan tak lupa kita tekan bar. Untuk bar chart ini kita tekan clustered. Data in chartnya kita tekan summaries for groups of case. Untuk bar represent tekan aja end of case dan masukkan kategori axisnya yaitu pekerjaan wali, dan define cluster by-nya pendidikan wali. Setelah itu tekan OK, dan inilah hasil dari diagram batang yang telah kita buat dengan memasukkan pekerjaan wali dan juga pendidikan wali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram batang dalam bentuk stakes. Pertama-tama kita tekan graph, setelah itu legasi dialog, tekan bar dengan memilih bar charts-nya yaitu stake, dan data in chart R-nya yaitu summaries for groups of case, dan ditekan define. Pada bagian ini bars represent-nya end of case, dan kategori axis-nya kita tekan pekerjaan wali, dan define stake by-nya kita tekan pendidikan wali. Tak lupa kita tekan OK, dan inilah hasil dari diagram batang dalam bentuk stake dengan menambahkan pekerjaan wali dan pendidikan wali pada kategori axis dan juga define stake-nya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan diagram lingkaran dalam bentuk simple. Pertama-tama kita tekan graph, setelah itu legasi dialog, setelah itu kita tekan pie chart, dan data in chart R-nya kita tekan summaries for groups of case dan tekan define. Pada bagian slice represent kita tekan sum of variable dengan menambahkan variabelnya yaitu lama belajar, dan define slice by-nya yaitu jenis kelamin. Setelah itu kita tekan OK, dan itu adalah hasil dari diagram lingkaran dalam bentuk simple dengan menambahkan lama belajar mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram garis dalam bentuk multiple dengan menekan grapes dan legasi dialog. Lalu tekan line, pada line chart ini kita tekan multiple, dan data in chart R-nya yaitu values of individual case. Setelah kita tekan define, lalu muncul ini pada line represent kita tekan inflasi dan juga IHK. Pada kategori labelsnya kita tekan variabel dan tambahkan variabelnya yaitu periode. Setelah itu kita tekan OK, dan inilah hasil dari diagram garis dalam bentuk multiple dengan menambahkan line representnya yaitu inflasi dan IHK serta variabelnya periode. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan box plot. Langkah pertama yaitu kita tekan graphs dan legasi dialog. Setelah itu tekan box plot. Pada bagian box plot ini kita tekan simple dan data in chart R-nya yaitu summaries for groups of case. Setelah kita tekan define, lalu muncul pada bagian ini. Pada bagian variabelnya kita masukkan rata-rata uang saku per hari, dan kategori axis yaitu jenis kelamin, dan label case by-nya yaitu nama. Setelah itu kita tekan OK, dan inilah hasil dari grafik box plotnya berdasarkan jenis kelamin. Siapakah yang memiliki uang saku sangat berlebih dibandingkan teman-temannya.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan scatter plot. Yang pertama kita tekan grapes, setelah itu legasi dialogs. Selanjutnya kita tekan scatter atau dots. Selanjutnya pada bagian scatter atau dot ini kita tekan simple scatter dan tekan define. Pada bagian ini, y-axisnya kita masukkan IPK dan untuk x-axis kita masukkan lama belajar. Selanjutnya kita tekan OK dan inilah hasil dari scatter plot. Apakah ada hubungan antara lama belajar saya akan menjelaskan IPK tentang histogram. Pertama kita masuk graph, lalu legasi dialog, lalu tekan histogram. Pada bagian ini variabelnya kita masukkan rata-rata uang saku per hari dan centang display normal curve-nya. Setelah kita tekan OK, inilah hasil histogram bagaimana kondisi distribusi sebaran rata-rata uang saku dan usia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang piramida penduduk. Yang pertama kita tekan graph, lalu legasi dialog, lalu ke bagian population atau piramid. Selanjutnya pada bagian ini kita tekan count-nya yaitu get counts from variable dan kita masukkan variabelnya yaitu jumlah penduduk. Untuk show distribution over-nya dimasukkan kelompok usia dan split by-nya yaitu jenis kelamin. Inilah hasil piramida penduduk dari kelompok umur dan juga jenis kelamin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Pareto. Pertama kita tekan analyze, lalu quality control dan kita tekan Pareto chart. Pada bagian ini kita tekan simple dan counts or sum for group of case. Setelah kita tekan define, pada bagian bars representation kita tekan sum of variable dan kita masukkan jumlah dan kategori axisnya yaitu kepuasan. Setelah kita tekan OK, inilah hasil dari diagram Pareto yang kita buat. Sekian penjelasan dari saya tentang data penyajian kualitatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.